Segala puji bagi Allah yang Maha Tinggi, Maha Agung, Maha memiliki wajah yang mulia dan kekuasaannya yang dahulu. Dia menciptakan dan menyempurnakannya, menentukan kadar dan memberi petunjuk. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan kita, di belakang kita, dan sesuatu yang di antaranya. Dia Maha memberi keputusan dan Maha mengetahui. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Allah Maha melimpahkan kebaikan, Maha pengasih dan Maha penyayang. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, pilihannya dan makhluknya yang terbaik. Beliau telah menyampaikan risalah Rabb-Nya dan menunaikan amanahnya. Beliau tinggalkan kita di atas cahaya yang terang, malamnya bagaikan siang. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali orang yang binasa lagi celaka. Semoga salawat dan keberkatan Allah tercurah kepadanya, keluarganya yang baik dan suci, pada istrinya, kepada para istrinya Ummahatul Mukminin, sahabatnya yang mulia, dan orang mengikuti petunjuk dan jejak mereka sampai hari kiamat. Dengan ucapan salam yang sempurna. Amma ba'd. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Berpegang teguhlah kepada Islam dengan kuat dan kokoh. Waspadalah dari melakukan dosa, durhaka dan berbuat maksiat, karena kaki kalian tidak kuat menahan panasnya api neraka. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Hamba Allah, sesungguhnya ada hak manusia yang agung, yang memiliki kemuliaan dan kedudukan yang tidak dimiliki selainnya. Hal itu adalah tidak ada hadiah bagi orang yang menunaikannya dan tidak selamat dari celaan bagi orang yang mengabaikannya. Tidak ada yang lebih parah daripada penyangkalan terhadap sesuatu yang baik, pengkhianatan terhadap kesetiaan, menunjukkan kekasaran terhadap kasih sayang, dan durhaka terhadap kebaikan. Tidak ada yang paling merugi dari seseorang yang dibukakan salah satu pintu surga untuknya, lalu dia enggan memasukinya atas kehendaknya sendiri. Bahkan dia berdiri menunjukkan keangkuhan, kemudian berbalik dan membelakanginya, serta menjauhkan diri dari memasuki yang di dalamnya terdapat rahasia kemenangan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hal itu adalah berbakti kepada orang tua, yang merupakan salah satu pintu surga yang disyariatkan untuk berbuat baik kepada mereka dan mempergauli mereka di dunia dengan baik. Berkorban dan merendahkan diri terhadap mereka dengan penuh kasih sayang. Hamba Allah, fungsi orang tua bagi anak-anak di dunia ini seperti matahari dan bulan, yang dengannya mereka mendapatkan cahaya untuk menerangi jalan, menghibur kesepian, dan inspirasi dalam kebahagiaan. Allah Ta'ala berfirman, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Seorang ayah bagaikan matahari karena upayanya bekerja keras dan mencari nafkah untuk anaknya di siang hari. Sementara ibu bagaikan bulan karena berjaga semalaman dan menumbuhkan kasih sayang pada anaknya di malam hari. Dan salah satu yang menjamin kebahagiaan seseorang di dunia ini adalah ia mendapatkan orang tuanya masih hidup, sehingga ia dapat menimba dari sumber kebaikan mereka, minum sepuasnya dari wadah kasih sayang mereka, dan bernaung di bawah kehangatan keduaan mereka. Keduanya merupakan dua sayap dalam kehidupan dunia dan perhiasannya yang sementara. Keduanya adalah tempat perlindungan yang pengasih ketika sesenggara kehidupan dan kegelisahan menerpa. Sungguhnya uban yang kelihatan dan kerutan di wajah orang tua menyimpulkan bagi seorang anak kisah kebahagiaan yang ia jalani di masa sekarang. Kedua orang tua menderita demi kebahagiaan anak mereka. Letih untuk kesenangan mereka. Terjaga biar anak mereka bisa dapat tidur. Menanggung perasaan khawatir demi ketenangan sang anak. Jiwa mereka gemetar. Dan orang tua menahan air mata ketika anak mereka keluar. Keduanya tidak merasa tenang sampai anak mereka kembali ke pangkuan mereka. Hamba Allah, kedua orang tua menangis agar anaknya tersenyum. Bersedih untuk kegembiraan anaknya. Dan menderita demi kebahagiaan seorang anak. Orang tua menahan kelaparan
dan dahaga agar anak-anak mereka kenyang dan dapat minum sepuasnya. Sungguh mereka laksana lilin yang terbakar sehingga meleleh untuk menerangi anak-anak mereka. Itulah gambaran hati seorang ibu. Allah Azza wa Jalla berfirman, ibu Musa menjadi hampa. Sungguh mulia mata seorang ayah, firman Allah Ta'ala, dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia menahan amarah terhadap anak-anaknya. Sesungguhnya hal itu adalah puncak dari sebuah kegelisahan hati dan perasaan kasih sayang yang mendebarkan, bahwa hati seorang ibu menjadi hamba dan mata seorang ayah menjadi buta demi anak-anak mereka. Allah SWT berfirman, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Betapa bahagianya seseorang yang orang tuanya meninggal, atau ia meninggal lebih dahulu sementara orang tuanya meridhoinya. Betapa bahagia dan senangnya seorang itu. Betapa indahnya apa yang diriwayatkan dari Iyas bin Muawiyah, bahwa ketika ibunya wafat, ia menangis terseduh-seduh. Lalu beliau ditanya penyebabnya. Kemudian beliau menjawab, sebelumnya aku memiliki 2 pintu yang terbuka menuju surga, lalu salah satu keduanya telah tertutup. Betapa meruginya seseorang yang orang tuanya meninggal, atau ia meninggal lebih dulu, sementara orang tuanya tidak meridhoinya. Betapa sesatnya dan meruginya seseorang itu. Ia dijauhkan dari rahmat dan binasa. Karena Allah Ta'ala menyejarkan berbakti kepada kedua orang tua dengan beribadah kepadanya. Allah berfirman, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan dengan sesuatu apapun. Dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Bahkan Allah Ta'ala menjadikan berbakti kepada orang tua salah satu sebab amal ibadah diterima dan kesalahan diampunkan. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada aku dan kepada kedua orang tuaku. Dan agar aku dapat berbuat kebaikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan. Dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya, mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Al-Faruq radhiyallahu anhu berkata kepada Uwais Al-Qarni, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Uwais bin Amir akan datang kepadamu. Ibunya masih hidup dan ia selalu berbakti kepadanya. Kalau ia bersumpah atas nama Allah, niscaya akan dikabulkan sumpahnya itu. Maka jika kamu dapat memohon agar dia memohon ampunan untuk kalian, lakukanlah. Oleh karena itu, hai Uwais, mohonkanlah ampunan untukku. Lalu Uwais pun mohon ampunan untuk beliau. Memohon ampunkan untuk beliau. Lalu Uwais pun memohonkan ampunan untuk beliau. Sesungguhnya jika hati menyentuh kebahagiaan, berbuat baik kepada orang tua, niscaya hal itu membentenginya dari kesombongan, kekerasan, durhaka, dan ingkar. Karena berbakti kepada orang tua adalah karakter yang kokoh dan yang dapat menjauhkan perangai buruk dan jelek. Kita tidak melihat orang yang berbakti kepada orang tua memiliki tabiat yang bejat dan mendapati orang bejat berbakti. Betapa baiknya ungkapan Khalifah Ar-Rashid Umar bin Abdul Aziz ketika berkata kepada Ibnu Mahran, janganlah berteman dengan orang yang durhaka, ia tidak akan menerimamu karena ia mendurhai orang tuanya. Hamba Allah bukan hal yang mengharamkan bahwa Allah Ta'ala membedakan antara kesombongan dan berwalidain. Allah berfirman tentang Nabi SAW dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka. Tidak ada orang yang mencintaimu seperti orang tuamu mencintaimu. Mereka mengambil dari diri mereka sendiri untuk diberikan kepadamu. Kemungkinan mereka tidak memberimu segala yang kau inginkan, tetapi mereka tidak ragu memberimu apa yang mereka miliki. Hamba Allah, jika hal itu sudah diketahui, maka sungguhnya birrul walidain adalah amanah yang dipikul oleh anak-anak selama hidup. Karena birrul walidain tidak pernah usang dan ia seharusnya tidak menjadi usang. Bahkan
bahkan tidak bertambah hari dan tahun kecuali ia semakin indah, kental, dan diperbaharui. Birrul walidain seharusnya tetap muda dan tidak menjadi tua. Meskipun orang tua dan anak-anak sudah tua, tidak pantas ia menjadi beban berat untuk dibagi tugas antara anak-anak sebagai pelarian dari tanggung jawab dan kewajiban. Sebenarnya birrul walidain itu adalah sikap beragama, hutang dan perlombaan dalam agama dan akhirat yang dinikmati oleh seorang yang berbakti untuk menuntunnya menuju salah satu pintu surga. Dan juga pembayaran hutang duniawi yang harus dibayar seseorang yang berhutang budi kepada orang tuanya. Sekalipun seorang itu berusaha membalas budi orang tuanya dengan berbagai cara dan upaya, niscaya ia tidak akan dapat membalas jasa keduanya. Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma melihat seseorang dari penduduk kota Yaman sedang menggendong ibunya saat melakukan tawaf di sekeliling Ka'bah seraya berkata, "Sesungguhnya aku di hadapannya ibarat unta yang sangat penurut." Dia berkata sambil menggendong ibunya, "Sesungguhnya aku di hadapannya ibarat unta yang sangat penurut. Sekiranya unta itu mengejutkan penunggangnya, maka saya tidak mengejutkan ibuku. Allah, Rabbku yang maha agung lagi maha besar. Aku telah menggendongnya lebih lama dari beliau mengandungku. Wahai Ibnu Umar, apakah engkau melihat saya telah membalas budinya?" Ibnu Umar menjawab, "Belum, bahkan tidak sebanding dengan tarikan napasnya saat melahirkan." Salafus saleh mencontohkan sikap yang mempesona kepada kita tentang birrul walidain, sehingga seorang dari kalangan kita menganggap baktinya tidak ada apa-apanya di hadapan kebaikan mereka. Salah satu contoh birrul walidain mereka yang diriwayatkan adalah kisah Usamah bin Zaid. Harga pokok kurma saat itu sedang sebanding dengan 1000 dirham. Maka Usamah bin Zaid bergegas menebang sebatang pohon kurma dan mengeluarkan jantung pohon kurmanya untuk ibunya sebagai makanan. Orang-orang lantas bertanya, lalu beliau menjawab, "Ibuku menghendakinya. Setiap ibuku menginginkan sesuatu yang mampu kudapatkan, aku pasti memberikannya." Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu ingin meninggalkan rumahnya, dia akan berhenti di depan pintu ibunya dan berkata, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wahai ibu." Lalu ibunya pun menjawab salam, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Kemudian Abu Hurairah berdoa, "Semoga Allah Ta'ala merahmatimu sebagaimana engkau mendidikku saat masih kecil." Semoga Allah Ta'ala merahmatimu sebagaimana engkau mendidikku saat masih kecil. Ibunya pun mendoakan Abu Hurairah seraya berkata, "Semoga Allah Ta'ala merahmatimu sebagaimana engkau berbakti kepadaku di usia tua." Sa'id bin Sufyan al-Thawri berkata, "Aku tidak pernah berlaku kasar kepada bapakku selama-lamanya. Dan jika ia memanggilku saat aku sedang tidak melaksanakan sholat fardu, niscaya aku berhenti menyahut panggilannya." Dari Umar bin Zar, orang-orang berkata kepadanya ketika anaknya meninggal, "Bagaimanakah birrul walidainnya di saat ia masih hidup?" Beliau menjawab, "Ia tidak pernah berjalan dengan saya di siang hari kecuali ia berada di belakangku, dan di malam hari ia berada di depanku. Ia tidak pernah tidur di atas tempat tidur sementara aku berada di bawahnya." Jika ini adalah contoh yang ditulis oleh pendahulu kita salafus saleh dalam birrul walidain, maka generasi di akhir zaman ini juga menulis contoh yang paling buruk dan paling jelek tentang durhaka kepada orang tua, dengan memutuskan hubungan atau mencemooh mereka, atau mengutamakan teman dan istri dari orang tua. Belum lagi yang mengabaikan mereka dan menganggap mereka sebagai beban berat yang merupakan konsekuensinya menempatkan mereka dalam sanatorium dan panti jompo. Barangkali pengadilan penuh sesak dengan gambaran tragis kedurhakaan mereka. Semoga Allah melindungi kita semua. Apakah orang yang durhaka tidak mengetahui bahwa dengan kedurhakaannya ini ia dianggap berterusan melakukan dosa besar yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sabda beliau, "Maukah kalian aku beritahu tentang dosa-dosa yang paling besar?" "Tentu saja wahai Rasulullah," jawab para sahabat. Beliau berkata, "Syirik kepada Allah, mendurhakai kedua ibu bapa." Saat itu beliau sedang bersandar lalu duduk, beliau berkata perkataan dusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Hendaklah orang yang durhaka berpikir secara sama bahwa balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Sebagaimana seseorang memperlakukan orang lain, maka demikian pula ia akan diperlakukan. Dan balasan dari perbuatan jahat itu adalah buruk. Kebiasaannya birrul walidain itu turun-menurun. Begitu juga durhaka. Seperti seorang mempertimbangkan baik-baik apa yang disebutkan oleh sebagian ulama dalam kitab birrul walidain dan silaturahmi tentang fakta yang dialami sebagian orang. Seraya berkata, suatu hari aku sedang berkeliling di salah satu tempat atau lingkungan. Tiba-tiba aku melihat seorang laki-laki tua. Seorang lelaki tua dengan tali di lehernya menimba air dengan ember. Yang mungkin saja tidak kuat di bawah panas terik matahari sementara cuaca sangat panas. Dan di belakangnya ada seorang pemuda yang memegang tali terbuat dari kulit yang disama. Untuk memukulnya sampai punggung orang tua itu luka. Lalu aku berkata, apakah Anda tidak takut kepada Allah melakukan ini kepada orang tua yang lemah ini? Apakah tidak cukup kondisi yang dililit tali sampai Anda memukulnya lagi? Sudah dibikin begini masih menolak. Jawabnya tegas. Lalu aku katakan, semoga Allah tidak membalas kebaikanmu. Ia pun menjawab, diam. Begini ia perlakukan orang tuanya. Dan begini juga orang tuanya memperlakukan kakeknya. Aku pun menimpalinya, orang ini manusia yang paling durhaka. Betapa rendahnya dan hinanya seseorang yang memperlakukan orang tuanya dengan buruk. Bagaimana ia dapat bahagia sementara mereka marah padanya. Bagaimana ia gembira sedangkan orang tuanya bersedih. Bagaimana ia merasa kenyang sementara mereka lapar demi anaknya. Bagaimana ia tega mengutamakan kebaikan terhadap istri dan anak-anaknya daripada orang tuanya. Bagaimana ia memperlakukan orang tuanya seperti itu. Padahal mereka yang membersihkan kotorannya. Mengutamakan anak mereka, makan dan minum daripada diri mereka sendiri. Serta menjadikan kamar mereka buayannya. Jika ia ditimpa musibah atau berupa keluhan, orang tuanya berduka cita yang dapat melemahkan kekuatan mereka. Dan seandainya orang tua diberi pilihan antara hidupnya seorang anak dan kematian mereka, niscaya ibu bapak mengutamakan anak mereka hidup daripada diri mereka sendiri. Ibu akan tetap seorang ibu dan bapak akan tetap seorang bapak bagaimanapun kerasnya suara anak-anak mereka. Tidak peduli seberapa besar perselisihan dan kedurhakaan mereka. Karena hak-hak orang tua tidak hilang dengan perjalanan waktu yang lama. Mendurhakanya keduanya tidak dapat bersihkan dengan air laut. Tidak ada penebus dosa durhaka setelah taubat kecuali dengan berbakti, terus berbakti dan tidak ada selainnya. Wahai orang-orang yang mendurhakai orang tua, segeralah bertaubat dengan tulus dan berbakti dengan jujur sebelum waktu terlambat. Dengan kepergian mereka dari dunia ini. Karena sungguhnya mereka tidak lagi melihat tetesan air mata kalian setelah ruh meninggalkan jasad mereka. Mereka tidak lagi merasakan ciuman, pelukan dan tarikan napas kalian karena kepergian mereka. Semua itu semata-mata tidak ada nilainya selama mereka tidak melihatnya saat mereka masih hidup. Demi Allah, kalian sungguh hina. Kalian sungguh hina, kalian sungguh hina. Kalian mendapati orang tua sementara hal itu tidak menyebabkan kalian masuk surga. Datang seorang laki-laki menemui Abdullah bin Abbas. Wahai orang yang durhaka, jadikanlah perjalanan ibrah atau pengajaran. Datang seorang laki-laki menemui Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sambil bertanya, aku telah membunuh seseorang, apakah aku masih dapat bertaubat? Beliau menjawab, apakah ibumu masih hidup? Lelaki itu menjawab tidak. Beliau bertanya kepadanya, perbanyak mengucapkan istighfar. Setelah orang tersebut pergi, Atha bin Yasar berkata kepada Ibnu Abbas, wahai anak paman Rasulullah SAW, aku melihatmu menanyakan tentang ibunya. Lalu beliau menjawab, aku tidak mengetahui amalan yang lebih dicintai oleh Allah selain berbakti kepada ibu. Semoga Allah memberkati kita semua dalam Al-Quran yang mulia dan semoga bermanfaat kepada kita ayatnya dan kandungan Al-Quran. Demikianlah khutbah ini. Beristighfar kepada Allah. Beristighfarlah kepada Allah Aku beristighfar kepada Allah untuk diriku dan untuk kalian dan untuk seluruh kaum muslimin dan seluruh dari segala kesalahan. Maka beristighfarlah dan bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah atas kebaikannya dan bersyukur kepadanya atas taufik dan anugerahnya. Aku mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulnya yang menyeru kepada keriduannya. Para hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa buah itu memiliki biji. Dan benih itu perlu disiram
Demikian juga birrul walidain. Ia memiliki benih dan memerlukan siraman. Orang tua sepatutnya mendidik anak-anak mereka dengan baik dan membesarkan mereka dengan pertumbuhan yang baik. Sesungguhnya menebang pohon itu pada saat panen. Dan ketika itulah diketahui antara buah yang manis dan buah yang pahit. Siapa yang menanam dengan baik, niscaya ia akan memetik hasil yang memuaskan. Dan tanah yang baik, dalam tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan. Dan tanah yang buruk, tanamannya yang tumbuh merana. Karena itu, wahai bapak dan ibu, ketahuilah bahwa birrul walidain adalah hasil dari apa yang dilakukan sebelumnya, dari didikan yang baik, kasih sayang, sikap adil, dan pengorbanan. Bertakwalah kepada Allah. Bersikap adillah di antara anak-anak kalian, supaya mereka juga berbuat baik kepada kalian dengan semuanya berbuat baik kepada kalian. Muawiyah bertanya kepada Al-Ahnaf, wahai Abu Bakar, apa pendapatmu tentang anak? Beliau menjawab, wahai Amirul Mukminin, mereka adalah penopang punggung kita, buah hati, penyenang hati. Dengan pertolongan mereka kita menjangkau musuh. Mereka adalah suksesor bagi orang-orang yang akan datang setelah kita. Jadilah engkau bagi mereka seperti bumi yang rendah dan langit yang menaungi. Jika mereka meminta sesuatu, maka berikanlah. Jika mereka meminta kerelaanmu, maka ridailah. Janganlah lagi mereka membantumu. Akhirnya mereka jemu di dekatmu, membenci hidupmu, dan menganggap lambat kematianmu. Lalu Muawiyah berkata, sungguh benar, wahai Abu Bakar, mereka seperti yang kau gambarkan. Wahai para anak, waspadalah dari doa keburukan dari orang tua. Karena salah seorang mereka tidak akan mendoakan kebinasaan anaknya kecuali disebabkan kedurhakaan anaknya yang terlalu parah. Setelah ia menggendongnya ketika si anak masih kecil, memberinya makan ketika ia lapar, dan mengusap air matanya ketika ia menangis. Jika hal itu terjadi, maka orang tua akan berdoa dengan tulus. Sungguh celaka seorang yang orang tuanya mendoakan kebinasaannya. Karena sesungguhnya doa kebinasaan seperti itu hanya diucapkan oleh lisan. Sungguh celaka seorang yang orang tuanya mendoakan kebinasaannya. Karena sesungguhnya doa kebinasaan seperti itu hanya diucapkan oleh lisan ibu atau bapak yang mengalami perasaan yang hancur, sehancur-hancurnya. Karena kedurhakaan seorang anak. Tercekik dengan kepahitan pengingkarannya. Tidak perlu ditanya lagi tentang kesengsaraan jiwa mereka. Dan kepahitan yang mengobarkan doa-doa tersebut. Hal itu tidak sesuatu yang mengherankan. Ia adalah doa seseorang yang terluka. Sungguh pantas diperkenankan. Sebagaimana sebagian kaum salaf meriwayatkan dari salah seorang kaum salaf sebelumnya yang mendoakan kebinasaan anaknya yang durhaka seraya berkata, sesungguhnya aku memanjatkan sebuah doa. Jika aku mendoakan untuk gunung Ar-Rayyan, niscaya lerengnya akan hancur. Wahai anak, bertakwalah kepada Allah, waspadalah dari menganggap remeh perkataan karena sesungguhnya meskipun ia mengandung huruf yang paling sedikit dan paling mudah diucapkan, tetapi ia mengandung kejahatan yang paling nyata dan kedurhakaan yang paling ringkas. Tetapi ia mengandung kejahatan yang paling nyata dan kedurhakaan yang paling ringkas. Dan ketahuilah bahwa siapa yang orang tuanya menghindari sikapnya, maka ia termasuk durhaka tanpa diragukan. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Urwah bin Zubair, tidak termasuk berwalidain seseorang yang memelototi orang tuanya. Para suami dan istri, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah salah seorang antara kalian menolong pasangannya untuk berbakti kepada orang tua. Seburuk-buruk menantu laki-laki dan sejelek-jelek menantu perempuan, jika mereka tidak dapat berperan membantu dan mendorong sikap berwalidain dan menyambungkan silaturahmi. Ucapkanlah salawat dan salam. Bertolong-tolonglah dalam kebaikan dan takwa. Ya Allah, akanlah salawat dan salam kepada hamba-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ridailah khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in dan orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Dan ridailah kami ya Allah dengan kemapanan-Mu. Ridailah kami ya Allah dengan kemapanan-Mu dan kebaikan-Mu dan kemuliaan-Mu ya Arhamar Rahimin. Segala puji bagi Allah yang Maha Tinggi, Maha Agung, Maha memiliki wajah yang mulia dan kekuasaannya yang dahulu. Dia menciptakan dan menyempurnakannya, menentukan kadar dan memberi petunjuk. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan kita, di belakang kita, dan sesuatu yang di antaranya.
Dia Maha memberi keputusan dan Maha mengetahui. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Allah Maha melimpahkan kebaikan, Maha pengasih dan Maha penyayang. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, pilihannya dan makhluknya yang terbaik. Beliau telah menyampaikan risalah Rabbnya dan menunaikan amanahnya. Beliau tinggalkan kita di atas cahaya yang terang, malamnya bagaikan siang. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali orang yang binasa lagi celaka. Semoga salawat dan keberkatan Allah tercurah kepadanya, keluarganya yang baik dan suci, pada istrinya, kepada para istrinya Ummahatul Mukminin, sahabatnya yang mulia, dan orang mengikuti petunjuk dan jejak mereka sampai hari kiamat. Dengan ucapan salam yang sempurna. Amma ba'd. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Berpegang teguhlah kepada Islam dengan kuat dan kokoh. Waspadalah dari melakukan dosa, durhaka dan berbuat maksiat, karena kaki kalian tidak kuat menahan panasnya api neraka. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.